temannya dibully, Bapak Alun akan stand for him no matter what. Ini temannya maksudnya Pak Airlangga Hartarto. Oh iya pasti dong. Sebagai manusia yang beradab, beretika, begitu teman saya tersakiti, saya juga berasa sakit. Begitu teman saya sedih, saya pasti sedih. Begitu teman saya dihina, saya pasti ada di sampingnya. Atau itu aja. Pengunduran diri Pak Yusuf Hamka ini mengikuti jejaknya Pak Airlangga ya Pak? Enggak juga, saya kebenaran memang sudah berpikir lama. Apakah momentumnya pas? Gitu, momentumnya pas, Tuhan sayang sama saya. Kan saya udah bilang waktu saya dicalonkan kemarin ini, kan saya bilang innalillahi wa innalillahi rojiun. Berarti saya nggak happy. Ya kan, tapi saya harus jalankan. Kalau ditanya hari ini saya sedih, tapi I'm happy. Alhamdulillahirabbil alamin buat saya. Pak, Bapak sudah ada komunikasi dengan Pak Airlangga? Belum. Saya dari Bandung kemarin habis dari Tegalega. Ya kan saya dengar berita kaget, tahu-tahu saya cari beliau katanya di IKN. Ya tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan beliau, ya saya pikir beliau udah mundur, saya mau apa lagi? Di sini akan membangun komunikasi dengan Pak Airlangga pasca keputusan. Oh pasti, he is my best friend. Ya, buat saya pertemanan adalah pertama, kesetiaan utama itu buat saya. Kira-kira nanti komunikasinya akan seperti apa ke Pak Airlangga? Iya Pak. Oh baik, as usual. Saya kan bilang, saya kenal Pak Airlangga, saya kenal ayahnya. Ayahnya itu banyak saya utang budi. Jadi dan Pak Airlangga juga orang yang baik seperti ayahnya dan strong leadership. Jadi buat saya ya he's a good man. Ada untuk Golkar dengan kepemimpinan baru nanti Pak? Ya saya harap Golkar akan menjadi dewasa dan menjadi partai yang mandiri, tidak terombang-ambing lagi dan harus firm karena Golkar partai yang sudah mengakar 60 tahun lebih Golkar, dan saya pikir Golkar kedepannya akan lebih jaya lah. Ada kabar bahwa Golkar belum mandiri sekarang Pak, karena kan di bawah kepemimpinan Pak Airlangga ini banyak mengalami kemajuan sebenarnya termasuk kursi di DPR. Iya. Oh iya, kalau kita mau bicara Golkar dari zaman reformasi kita rebut bersama-sama, tetapi banyak kita sekarang mengingkari arti reformasi. Nah, dari zaman reformasi sampai sekarang, suara Golkar adalah suara yang paling prime saat dipegang oleh Pak Airlangga, naiknya 20% dari 85 kursi menjadi 102 kursi. Itu Tapi kita kan harus Pak Airlangga tetap memutuskan untuk mundur dengan hal itu. Berarti kan artinya ada yang memaksa beliau untuk mundur atau bagaimana? Nah, itu saya juga belum tahu siapa yang memaksa beliau. Kalaupun itu keinginan beliau pribadi, saya juga ragu kalau ditanya. Tapi kalau ada yang memaksa mundur atau tidak, walau alam bisawab, cuma Allah yang tahu. Tapi yang Bapak ya kalau Bapak dengar ini siapa Bapak? Ada nama-nama yang bisa disebutkan nggak Bah? Secara lisan, boleh di-spill nggak sih ke media mungkin ada tekanan seperti Iya. apa gitu? Walau alam bisawab, saya nggak tahu. Masalah dizolimin dari luar apa dalam, saya juga nggak tahu. Ya kan? Sejauh ini nggak ada yang pernah kedengeran Bah, siapa? Oh, dengar banyak. I know too much, but I don't want to talk too much. Oke? Kalau misalkan yang salah satu yang ingin dicalonkan jadi pengganti Pak Airlangga itu ada nama Gibran, ada nama Bahri. Nah, di akhir-akhir Bapak Alun di dalam mendengar nama-nama itu. Iya Pak. Saya baru dengar dari meme-meme yang kalian kirim kemarin. Iya kan, siapapun putra-putri bangsa yang terbaik, ya silakan memimpin Golkar. Golkar ini partai besar, ya kan, bukan partai karbitan, tentunya harus dipegang oleh orang-orang yang juga yang baik, gitu kan. Kalau dari eksternal Pak, kan kita ketahui bersama Gibran juga eksternal Golkar. Kalau nanti ke depannya akan dipimpin oleh dari pihak eksternal seperti apa Pak? Tanya sesepuh yang lebih ngerti aturan SOP-nya, saya nggak ngerti. Pokoknya saya cuma bilang, Pak Airlangga, you are not alone. Yes. Ya. I will be with you and I don't let you walk alone. Kalau Bapak I sendiri will alone walk nggak? with you together. Bapak sendiri Pak alone Airlangga juga? disebut-sebut tersangkut kasus hukum nih baru yang tahun lalu kemudian dihidupkan lagi kasusnya begitu Pak. Ada informasi bahwa sudah ada sprindik yang siap untuk diteken untuk penangkapan Pak Airlangga begitu. Walau saya nggak tahu, tapi saya juga dengarnya gosip-gosip, saya nggak bisa buktiin juga gitu kan. Tapi Pak Airlangga nggak cerita ke Bapak? Nggak cerita, saya belum ada komunikasi. Kalau misalkan Pak Airlangga mendapat tekanan dari pihak istana, kalau Bapak Alun mendengar nggak? Saya tidak pasti, saya cuman semilir angin lewat-lewat, saya cuman dengar nggak pasti aja gitu.
Ya kan kepastiannya kalian lebih tahu dah, masa sih saya harus ngajarin bebek berenang?